warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Riyadi dari kelas 12D SMK Kota Negeri Kadipaten. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Ngomong-ngomong, kenapa sih belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus tersebut? Ada yang seperti ini, atau seperti ini. Negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian hukum. Hukum merupakan seperangkat asas dan akidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya hukum tersebut dalam kenyataan dan dalam kehidupan berkewarganegaraan. Landasan yuridis Indonesia adalah negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dari pasal ini dapat dijelaskan 3 hal. Yang pertama, negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, bukan merupakan suatu kekuasaan belaka. Yang kedua, konstitusional dan pemerintahan berjalan atas suatu konstitusional yang sah, yaitu UUD 1945. Yang ketiga adalah kekuasaan tidak bersifat absolut. Artinya, kekuasaan tidak terbatas. Konsep negara hukum Pancasila. Namanya, konsep negara ini berlandaskan atas Pancasila, di mana Pancasila dianggap sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, semua peraturan wajib selaras dan sejiwa dengan Pancasila. Berikut ini akan disajikan sebuah tabel yang menunjukkan adanya ciri-ciri dan unsur-unsur dalam konsep hukum Pancasila. Ciri-ciri yang sangat menonjol dari konsep ini adalah adanya keyakinan yang penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia. Kepercayaan lain seperti ateis ataupun komunis tidak diperbolehkan tumbuh dan berkembang di negara Indonesia ini. Kemudian, unsur-unsur utama yang mendukung adanya konsep negara hukum Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila itu sendiri, karena ini merupakan inti dari konsep hukum ini. Yang kedua, adanya MPR. MPR ini berfungsi sebagai pembentuk dari hukum nasional Indonesia. Ketiga, sistem konstitusional, yaitu sistem yang sudah berlaku dalam tatanan hukum Indonesia. Yang keempat, persamaan, yaitu semua orang di negara ini sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang kelima, peradilan, maksudnya ada badan-badan tertentu yang ditugaskan untuk menegakkan peradilan di Indonesia. Negara hukum di Indonesia. Negara Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya berdasarkan Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, menganut sistem konstitusi. Yang ketiga, berprinsip pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang keempat, adanya organ pembentuk undang-undang, yaitu eksekutif atau presiden, dan legislatif, yaitu DPR maupun MPR. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensil. Yang keenam, kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan siapapun. HAM muncul sebagai jawaban dari banyaknya penindasan manusia oleh penguasa yang tirani, sehingga tumbuh kesadaran akan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan HAM yang universal dihasilkan setelah adanya Perang Dunia Kedua. Majelis Kehormatan PBB menyetujui Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 November tahun 1948. Munculnya deklarasi HAM karena banyaknya kejadian yang luar biasa yang menindas peri kemanusiaan dan merenggut banyak korban jiwa. Tujuan HAM sendiri yaitu untuk mempertahankan hak-hak dasar manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir hingga nantinya mati. Pengertian HAM. Dalam bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat melekat yang secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut. Menurut Profesor Padmo Wahyono, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Hubungan HAM dengan hukum. Hak asasi manusia yang modern dituangkan dalam bentuk instrumen
atau dokumen hukum yang diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Hak asasi manusia secara umum ada 3 pembagian dari jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia dasar. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk memiliki keturunan, dan hak untuk memiliki sesuatu secara halal. Yang kedua, HAM politik. Contohnya, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih serta dipilih. Yang ketiga adalah hak asasi manusia di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Contohnya, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan informasi. Hak asasi manusia. Hakikat dari hak asasi manusia itu sendiri yaitu yang pertama, hak tidak perlu diberikan, tidak perlu diwarisi, ataupun tidak perlu dibeli. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal-usul sosial maupun asal-usul bangsa. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar. Tidak ada seorang pun yang boleh membatasi, mengurangi, atau melanggar hak asasi dari seseorang. Payung hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Hak yang terdapat dalam undang-undang ini adalah hak untuk hidup, berkeluarga, melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, dan lain-lain. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A sampai J merupakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Pada pasal ini, semua hal mengenai HAM dibahas, mulai dari hak untuk hidup, berkeluarga, mengungkapkan pendapat, dan lain-lain dibahas di sini. Dengan adanya pasal ini, diharapkan menjadi jaminan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak asasinya masing-masing. Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan ini, dapat kita pahami bahwa setiap tingkah laku manusia, baik melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan, harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi, dengan diundangkan dan diberlakukannya peraturan atau undang-undang, maka dengan ini dianggap semua orang mengetahui tentang undang-undang atau peraturan tersebut. Video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.